sini ada soal yang akan dibahas. Pada awal tahun 2013 tentunya ada pendirian dan ada penyetoran modal awal ya. Di sini pada awal berarti ada penyetoran modal awal. Nah, perhatikan soalnya. Pada awal tanggal 1 Januari ini modal awalnya disetorkan sebesar 50 miliar sebagai cash bank ya. Nah, sedikit akan dijelaskan kenapa waktu kemarin kok nggak ada istilah cash bank, Pak. Kok kemarin hanya masalah cash. Nah, sebenarnya mudah saja. Karena ini berhubung nilainya sangat tinggi, sekitar 50 miliar, tidak akan mungkin ditaruh di perusahaan. Tentu ditaruhnya di dalam bank ya. Nah, the bank dalam bentuk kas yang akan dicairkan tentunya per tahap, per kebutuhan. Nah, semua uang ini dimasukkan, disetorkan ke bank, makanya disebut kas bank. Nah, oke, kita lewatkan. Nah, berarti ingat setiap penyetoran uang akan menambah kas. Nah, karena di sini tadi kita bicara masalah cash bank, kasnya ditambah dengan kas bank. Nah ya, kas banknya itu akan ada di debit dan modalnya itu karena bertambah tentunya akan ada di kredit. Nah, kita perhatikan jurnalnya seperti ini yang sudah dibuat. Nah, di sini kan ya, kas banknya di debit 50 miliar, modalnya di kredit 50 miliar. Nah, kembali ke soal yang pertama yang tadi. Nah, setelah itu pada tanggal 2 Januari membeli gedung. Nah, besoknya tuh membeli gedung seharga nilai 5 miliar dan juga tanah. Jadi ada dua transaksi pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 2 Januari terjadi transaksi pembelian gedung dan pembelian tanah. Nilainya kan berbeda nih. Maka di jurnalnya disatukan. Pada tanggal 2 Januari ya, ini gedungnya bertambah senilai 5 miliar karena kita mengeluarkan uang untuk membeli gedung ini, maka kas banknya itu akan berkurang juga sebesar 5 miliar. Nah, perhatikan ini. Termasuk di membeli tanah seharga 10 miliar tadi, tentu kas banknya kita pun berkurang sebesar 10 miliar dan ini harus balance ya, harus seimbang nih. Ada ada pengeluaran, pemasukan itu harus berimbang. Pengeluaran apa? Nah, pemasukan apa? Karena apa yang kita beli itu berarti menambah apa yang kita butuhkan dan otomatis akan mengurangi berapa jumlah uang yang kita punya. Nah, kemudian perhatikan kembali soalnya ya. Nah, tanggal 3 membeli peralatan alat berat, mudah ya. Tentu sama seperti gedung dan tanah, caranya yaitu peralatan alat berat ini ya. Jadi kalau ada peralatan tentu ada beberapa peralatan lainnya. Ini tertulis peralatan alat berat, tulis peralatan alat berat sebesar 5 miliar tadi. Nah, tentu kas banknya akan berkurang juga sebesar 5 miliar. Nah, perhatikan kembali ke perlengkapan ya. Di situ ya ada pembelian perlengkapan alat berat. Nah, berarti tertulisnya perlengkapan alat berat senilai 2 miliar. Nah, ditulis kembali di debitnya perlengkapan alat berat senilai 2 miliar dan di cash banknya berarti nah seperti ini ya. Peralatan alat berat 5 miliar, cash banknya 5 miliar. Nah, itu kalau ya kalian yang suka latihan jurnal dan sering hadir di pelajaran Bapak tentu akan paham dan sangat paham sekali ya. Nah, perhatikan lagi soal berikutnya pada tanggal 5 Januari membeli apa tadi, coba kita perhatikan soal tanggal. Nah, ini tanggal 5 Januari membeli peralatan ATK. Nah, tadi kan ada peralatan alat berat. Nah, ditulis saya kan terpisah ya. Ada peralatan ATK harus terpisah karena ini ada alat berat, ada ATK. Ini tidak boleh disatukan. Ini satu akun, ini satu akun ya. Nah, tulis lagi peralatan ATK akan bertambah juga sebesar 500 juta. Dan otomatis mengeluarkan cash banknya sebesar 500 juta juga. Nah,
Bagaimana posisi jurnalnya? Nah, seperti ini. Peralatan ATK ditulis di debit sebesar 500 juta. Cash banknya karena mengeluarkan uangnya berarti sebesar 500 juta juga. Kembali ke soal. Nah, pada tanggal berikutnya itu adalah membeli kendaraan operasional, ya, berapa? 2 unit. Membeli kendaraan operasional 2 unit pusok, ya, alat berarti mobil pusok maksudnya, ya, senilai 2 itu, senilainya 2 unit itu 1,450 juta. Nah, kita tertulis berarti ada penambahan kendaraan di jurnalnya, ya. Nah, perhatikan di sini kita masukkan itu klasifikasinya kendaraan operasional, ditulis aja kendaraan operasional di debit bertambah sebesar 1.450 juta. Nah, kemudian otomatis mengeluarkan dananya, cash banknya berkurang juga, kembali sebesar 1.450 juta, ya. Kemudian kita lihat soal berikutnya lagi, membeli perlengkapan spare part. Nah, seharga 500 juta. Otomatis ini akan bertambah karena membeli berarti perlengkapan spare partnya bertambah, ada di debit sebesar 500 juta dan cash banknya otomatis berkurang lagi sebesar 500 juta. Nah, di sini, nah itu, ya, ini cash banknya, ya. Nah, lihat di soal berikutnya, pada tanggal 8 Januari menarik uang dari cash bank sebagai cadangan kas kecil sebesar 1 miliar untuk keperluan kas, bon dan lainnya dan beban operasional lainnya, ya. Berarti ingat, ini cash kecil itu termasuk akun kita juga seperti peralatan pembelian dan lain sebagainya, cuma dimasukkan ke pos kas kecil. Kas kecilnya ini diisikan sebesar 1 miliar. Nah, berarti kas kecil akan bertambah sebesar 1 miliar, cash banknya akan berkurang lagi sebesar 1 miliar seperti tersebut. Nah, seperti ini contohnya, ya, kas kecil, cash bank, ya. Lanjutkan soal berikutnya. Nah, mendapatkan pembayaran di muka. Nah, kita perhatikan soalnya. Perhatikan soalnya dari awal sampai akhir. Baca soalnya dari awal sampai akhir. Pelajari seksama. Jangan tidak teliti, harus teliti, ya. Apalagi akuntansi itu harus teliti. Nah, tanggal 9 ini mendapatkan pembayaran di muka. Ibaratnya DP, ya. Kita dapat DP sebesar 7 miliar, ya. 7 miliar ini DP. Nah, perhatikan, berarti kalau udah DP masuk, kas juga akan masuk sebesar 7 miliar ini, kasnya akan bertambah. Nah, atas apa? Atas jasa pembuatan karoseri mobil tangki Pertamina. Nah, untuk itu berarti kita perhatikan bahwa mobil tangki ini terdiri dari 20 unit. Total nilai proyeknya sebesar 12 miliar, ya. Ini total nilai, kalau DP 7 berarti ada berapa lagi yang harus dibayarkan, tinggal dikurangi aja. 12 miliar ini dikurangi 7 berarti ada piutangnya. Kalau uang kita ada di luar namanya piutang, orang punya hutang sama kita berarti namanya piutang. Nah, itu piutang sebesar berapa? 5 miliar. Nah, berarti kas yang jelas masuk di kita sekitar 7 miliar dan piutang yang masuk tercatat sebesar 5 miliar dengan senilai proyek 12 miliar. Nah, seperti ini jurnalnya. Perhatikan di sini ada cash bank, ya, karena masuk kas, ya. Kas banknya 7 miliar, piutangnya 5 miliar, pendapatan proyek yang tadi senilai 12 miliarnya. Ingat, pendapatan bertambah ada di sebelah kredit, ya. Jalur kredit, ya. Jangan salah posnya, harus teliti kalian, ya, di situ. Nah, kita perhatikan kembali soal berikutnya.
pada tanggal 10 Januari mengeluarkan beban operasional untuk pembuatan proyek mobil tangki. Pembayaran di muka 7 miliar dan tadi 12 miliar sebagai pendapatannya sudah disimpulkan bahwa kasnya adalah seperti ini. Kas banknya 7 miliar, piutangnya 5 miliar, pendapatan proyeknya 12 miliar sebelah kredit. Dan kita akan kembali ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 10 Januari mengeluarkan beban operasional untuk pembuatan proyek mobil tangki Pertamina menghabiskan beban sebesar 6 miliar. Nah, berarti beban operasionalnya itu totalnya sudah diketahui sebesar 6 miliar. Nah, sedangkan baru membayar kontan sebesar 4 miliar. Nah, kita akan mengeluarkan biaya beban tuh untuk menyelesaikan proyek ini. Tentu akan ada beban yang dikeluarkan. Modalnya kita itu berapa? Ternyata sebesar 6 miliar kita yang mengeluarkan biaya beban untuk mengerjakan proyek itu. Tetapi kita baru membayarkannya 4 miliar dengan sisa hutang berarti sekitar 2 miliar ya. Karena proyeknya itu total 6 miliar. Kita mengeluarkan cash banknya atau kas banknya itu baru 4 miliar. Berarti kita punya hutang sebesar 2 miliar ya. Dari selisih 6 miliar dan 4 miliar. Nah, seperti apakah jurnalnya? Nah, seperti ini. Beban operasional dituliskan 6 miliar. Kas bank yang kita keluarkan baru 4 miliar, sedang kita punya utang beban operasionalnya sebesar 2 miliar. Ingat, utang bertambah ada di sebelah kredit. Nah, kas berkurang, kas bank berkurang sebelah 4 miliar dengan total beban operasional 6 miliar. Nah, ini seperti ini jurnalnya ya. Kita next kembali ke soal berikutnya. Pada tanggal 24 Januari mendapatkan pelunasan proyek mobil tangki sebesar 5 miliar. Nah, di sini tertulis tanggal 24 Januari. Pada tanggal 24 ini ada pelunasan. Oh, karena berarti apa? Ada orang yang membayar hutang ke kita, otomatis piutang itu harus kita keluarkan, kita hilangkan atau kita kurangkan ya. Nah, seperti apakah? Berarti ada uang masuk cash bank sebesar 5 miliar dan piutang dikreditkan di sebelah kredit, piutangnya berarti sebesar 5 miliar. Berarti jurnalnya di debitnya adalah cash banknya 5 miliar dan piutangnya berarti 5 miliar. Nah, seperti inilah sebenarnya ya, piutang dan cash bank sebesar 5 miliar dan piutangnya 5 miliar, cash banknya. Kenapa harus dikreditkan? Karena yang tadi yang di debit ini harus kita kreditkan karena orangnya sudah membayar yang 5 miliar. Ya, otomatis harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara masukkan ke lajur kreditnya. Nah, gitu. Terus pada soal berikutnya tanggal 25 membayar hutang beban gaji. Kita membayar hutang nih sebesar 2 miliar yang tadi terhutang pada tanggal 10. Nah, tanggal 10 ini kita punya hutang nilainya 2 miliar. Nah, otomatis karena membayar hutang, cash bank kita akan berkurang di kredit. Dan utang ini kita hilangkan atau kita kurangkan di sebelah debit. Karena utang kalau bertambah di kredit, kalau dikurangkan di debit. Nah, seperti apakah jurnalnya? Seperti ini. Utang beban masukkan 2 miliar. Cash banknya karena udah keluarkan ke kreditkan 2 miliar. Nah, inilah tahapan pertama penyelesaian jurnal umum perusahaan jasa PT Sejahtera Utama Perkasa ya, jasa pembuatan karoseri ya. Nah, kembali kita pelajari kembali setelah membuat jurnalnya selesai. Tentu tahapan berikutnya kita buat tabel kode akunnya ya. Nah, perhatikan di sini sebenarnya membuat kode akun itu mungkin bervariatif ya. Ada yang menggunakan kode numerik seperti ini atau kode angka atau apa ya. Nah, dan relatif yang penting untuk mempermudah kita dalam memposting ya. Nah, kita buat sendiri. Yang penting kita urutannya harus jelas. Semua aktiva ya, semua aktiva itu tentunya kode akun secara angka ini mah secara ini ya disesuaikan ya. Kalau semua yang namanya aktiva itu kode dasarnya 100 ya. Nah, semua yang bernama utang ya kode dasar 200. Nah, semua yang berhubungan dengan modal 300, terus pendapatan 400 dan beban 500 ya.
Ini kode-kode pokoknya. Nah, masalah yang kecilnya bisa divariatifkan, bisa dikreasikan lah ya, bisa dikombinasikan. Nah, seperti ini. Karena kalau kas di sini kita kan ada cash bank kita utamakan ya nomor 11111 misalnya. Kas kecilnya kita ke 112. Terus jenis akun piutang kita tulis 113. Perlengkapan alat berat ya 114. Dan berikutnya. Nah, udah mulai ke alat peralatan. Peralatan itu dengan kode 121, peralatan alat berat 122. Terus gedung 123, tanah 124. Nah, kita buat lagi kendaraan operasional 125. Nah, ini angka ini sampai 1 ini termasuk golongan aktiva ya. Nah, ke sini golongan mulai pasifa antara utang dan modal ya, pasifanya. Utang masukkan 211, modal 311, pendapatan proyek 411, beban operasional 511. Jadi angka-angka ini relatif saja, tidak akan semuanya sama. Yang penting kita bikin kode untuk mempermudah dalam memposting. Jangan sampai ada yang double posting atau tidak dipostingkan. Nah, setelah dibuat tabelnya, kita lanjutkan ke buat buku besarnya. Nah, yang pertama kan akun pertama adalah akun cash banknya ya. Semua aktivitas cash bank, baik itu pengeluaran, baik itu pemasukan, disatukan ke dalam buku besar kas bank khusus ya. Nah, seperti yang tadi kita perhatikan di jurnal umumnya. Nah, ini kan kas bank, ini akan dimasukkan ke buku besar kas bank yang berhubungan dengan di debit ya. Yang di debit dimasukkan, yang di kredit dimasukkan seperti ini tuh. Ini buku besar kan itu yang berapa? 50 itu kan di debit buat apa fungsinya? Buat nambah modal. Modalnya sebesar sekian. Penjelasannya ada di sampingnya biasanya. Kayak ini kan cash bank diambil segini. Buat apa? Ini karena ngeluarin buat modal nih, karena dapat dari modal. Nah, lanjutkan. Terus nah, seperti ini semua kas bank yang dikredit dimasukkan semua. Terus yang masuk debit ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita perhatikan dulu. Contohnya ini, jurnal umum kas bank sebesar 50 miliar pada tanggal 1. Sesuaikan tanggalnya tanggal 1. Modalnya apa? Kas banknya mendapatkan modal nih, mendapatkan modal 50 miliar masuk ke debit. Nah, langsung dia lanjut saldo. Berarti saldo debitnya 50 miliar karena dikreditkan kosong 50 miliar. Nah, lanjutkan ke jurnal umum berikutnya. Kan sini kan ada di jurnal umum gedung ya. Khusus kita lihat, perhatikan kas banknya aja yang perhatikan. Ini posisinya di kredit. Berarti otomatis buku besarnya seperti ini. Fungsi kas banknya itu sendiri adalah untuk membeli gedung. Nah, dengan pengeluaran berarti ya mengeluarkan dana sebesar 5 miliar. Nah, di kredit. Nah, tadi kas banknya kan 50. Lalu di sininya kan debit. Ini kan kredit, berarti dikurangkan. Nah, 50 miliar ini dikurangkan dengan 5 miliar, maka jumlahnya 4 miliar. Nah, itu terus ke bawah. Jadi yang debit kredit yang bersah itu dikurangkan. Kalau yang debit sama debit dijumlahkan ya. Kredit sama kredit dijumlahkan. Kalau yang berbeda debit dan kredit itu bersaing, itu berarti dikurangkan. Nah, berikutnya kita perhatikan lagi di jurnal umumnya, di situ ada tanah ya. Dari kas bank. Nah, yang kita lihat ini kas banknya nih. Nah, ini kas bank 10 miliar ini ada di kredit. Nah, untuk buat apa? Buat beli tanah. Nah, berarti kan tanah. Otomatis ini masukkan di kreditnya. Kita lihat di buku besarnya yang khusus kas banknya. Nah, di sini masukkan ke kredit 10 miliar. Nah, ini penjelasannya beli tanah. Nah, ini misal 10 miliar. Nah, berarti kemarin tadi saldo yang 45 itu karena ini posisi debit, berarti dikurangkan ya, dikurangkan lagi dengan ini 10 miliar. 45 dikurangi 10 sama dengan 35. Terus selanjutnya seperti itu. Nah, perhatikan ya. Lanjutkan perlengkapan ini, tapi yang lihatnya kasnya ya, posisi kas buat naruh debit kreditnya di kas. Kita berarti kan kasnya aja, jangan yang lainnya. Yang lainnya hanya sebagai keterangan. Misalnya nih peralatan alat berat, kas banknya kan kredit sekian. Nah,
Nah kan alat berat, nah 5 miliar kan peralatan alat beratnya. Nah itu kan keterangan peralatan alat berat dari mana, ya tinggal kita ambil aja. Ini berarti peralatan, membeli peralatan alat berat, nah tulis aja peralatan alat berat gitu ya, pengeluarannya sebesar 5 miliar. Nah, seperti itu terus ya. Nah di sini kas kecil yang tadi kita bicarakan, karena kas kecil kita kan ngambil dari kas banknya sebesar 1 miliar ya, otomatis kebutuhan buat kas kecil keterangannya, karena itu kan dari kas bank mengurangi kas bank ini sebesar 1 miliar. Nah dari sini saldonya seperti tadi, kalau udah jumlah sekian ini kan debit dari sini ya, nah berarti kurangi lagi ini, kurangin ini, jangan ini gitu ya. Nah berikutnya kita lihat nih, di sini ada 7 miliar apa? Nah di sini, nah yang 7 miliar tadi ini kan ada kas bank tuh ya, DP ya, DP proyek 7 miliar baru masuk. Berarti di sini tulis di buku besarnya ada DP proyek masuk debit kan, kalau ini cash banknya 7 miliar. Uang muka di keterangannya di sini sebagai DP, arti DP itu uang muka. Nah, maksudnya sebagai DP besar 7 miliar. Nah, tadi kan kalau yang ini memang mengurangi ya. Nah, saldo terakhirnya kan 550 juta. Nah, dikurangi ditambahkan, maaf ya. Karena ini debat posisinya. Nah, ini kalau ini beda, bukan dikurangi, ini ditambahkan karena ini posisi debat juga. Ini debat ya. Debat sama debat ditambah. Jadi 550 miliar ditambah dengan 7 miliar sama dengan 31.550 juta ya, 550 juta maksudnya, 31 miliar 550 juta. Nah berikutnya sini ada beban operasional. Nah ini beban operasional, kita kan membeli sesuatu peralatan atau buat alat berat, buat alat-alat membuat proyek itu tentunya memakai dan uang ya, dengan mengeluarkan kas bank sebesar 4 miliar. Nah kita perhatikan aja kas banknya saja 4 miliar. Nah berarti apa? Kas bank ini kembali lagi ke arah di kredit ya. Nah nih sebagai apa? Sebagai DP beban operasional. Uang muka ini udah keluarkan ya, ini sebesar ini. Nah tadi saldonya 31.550 juta, ini akan dikurangkan karena dia posisi di sini kredit, ini kan debat ya. Berarti 31 miliar 550 juta dikurangi 4 miliar sama dengan 27.550 juta. Nah ini. Nah kita lihat lagi jurnal yang berikutnya, ini udah beres ya. Nah di sini ada pembayaran piutang ya. Ada pembayaran piutang sebesar 5 miliar. Nah berarti apa? Otomatis akan masuk ke debit ya, karena kas banknya bertambah lagi karena ada yang bayar piutang, bayar utang ke kita, berarti piutang kita akan kurangi. Kita mendapat yang diperhatikan di sini, kalau di piutang cash banknya aja di debit, masukkan aja. Yang piutang nanti beda lagi, akunnya beda lagi, jangan disatukan. Ini hanya keterangannya dapat pembayaran piutang. Kalau di sini kenapa kalau ada piutang, tulisan piutang, bukan berarti ini bahwa menjelaskan uang masuk cash bank 5 miliar ini membayar piutang gitu. Nah otomatis ini kan di debit. Yang tadi kan saldonya kurang 3.550 berarti ya. Nah total saldo akhirnya, tapi masih ada lagi nih jurnal. Nah ada yang bayar beban, kita bayar utang, berarti cash bank kita kurangi lagi 2 miliar. Nah ini karena kita mengeluarkan cash bank, dia ada di kredit. Nah buat bayar hutang. Nah berarti apa? Utang. Nah ini keterangannya membayar utang, maksudnya 2 miliar. Tadi yang 32 miliar 550 juta ini dikurangi dengan 2 miliar karena ini posisinya kredit ya. Jadi ini posisi kredit, ini kan tidak debat. Nah berarti saldo akhir dari cash bank saldo akhirnya ada berapa? 30 miliar 550 juta. Nah ini keterangan mendapatkan cari buku besar cash bank ya. Ini sudah dijelaskan. Nah tentunya
Yang mana? Yang lainnya dimasukkan ke buku besar? Ya iya, ini kan baru cash bank. Yang lainnya harus dimasukkan seperti modal, gedung, tanah, peralatan alat berat, perlengkapan alat berat, peralatan ATK, kendaraan operasional, perlengkapan spare part, kas kecil, piutang, pendapatan, beban operasional. Ini bikin akun-akun per akun dibuat lagi. Nah, tapi tidak sebanyak cash bank ya, karena ini tempatnya uang masuk uang keluar. Nah, demikian kan, coba kita part berikutnya lagi biar jelas. Semua akun-akun yang di kas, yang debit dan kredit masuk dengan sisa saldo modal kas bank yang dari 50 miliar itu tersisa tinggal 30 miliar 550 juta. Nah, berarti setelah selesai itu, nah setelah ini kan kita beri kode ya. Nah, tadi ada setiap transaksi jurnal mempostingkan ke buku besar. Jangan lupa di sini tulisnya. Ini apa, kode JU001 itu menandakan pengambilan jurnalnya dari jurnal 1 ya. Dari mana kode jurnal 1? Nah, di sini kan ada kodenya nih, jurnal 001. Ini dipindahkan ke setiap permindahan kas bank yang debit maupun kredit, dipindahkan satu persatu ya. Nah, seperti ini. Tadi kan pindahkan semua, menandakan bahwa ini sudah diposting. Nah, dan yang di jurnalnya ini tulis ya, ditulis masing-masing sesuai dengan kode di akun di buku besar seperti ini, saldo akun 111. Nah, dipindah ke jurnal umumnya 11. Nah, ini tandanya sudah diposting. Maka penggunaan kode akun itu fungsinya pada saat pempostingan ya, postingan ke buku besar itu tandanya sudah dilakukan sampai ke yang terakhir ya. Maka setiap ada perpindahan misalnya dari jurnal umum nih, pada saat mendapatkan kas bank senilai 50 miliar ini kan kita ambilnya dari pindahkan ke buku besar ini. Nah, ini kan kodenya, ini pindahkan ke jurnal ini. Jurnal umumnya seperti kode akun kas banknya dipindahkan ke jurnal umum, sedang jurnal umumnya sendiri ini akan dimasukkan di buku besarnya. JU ini tandanya sudah dipostingkan. Nah, lanjut ke akun modal. Akun modal tersebut kita lihat di jurnal umum juga. Kita lihat modal. Nah, ini kan modal ada ya, dia posisinya di kredit. Nah, kalau penambahan modal itu kalau di akuntansi di dalam jurnal posisinya dalam kredit. Nah, ini 50 miliar itu. Nah, ini dipindahkan ke buku besar modal. Nah, ini buku besar modal. Nah, kalau ada tambahnya mungkin ke semua yang berhubungan dengan modal akan tambah di sini khusus ya. Nah, terus jangan lupa dari jurnal 01. Dan ini posisi ini pindahkan ke jurnal umumnya di sini. Nah, itu cara jadi saling bertukar ya, bertukar kode untuk jurnal umum mendapatkan kode dari akun buku besar, sedangkan dari buku besar kodenya dari jurnal umumnya. Misal jurnalnya kalau dia halaman 2 berarti jurnal 002. Berhubung cuman ada satu jurnal satu halaman, kita hanya ada jurnal 001. Nah, itu tadi modal. Dan demikian juga sama gedung. Dalam gedung kita cek di jurnal umumnya, di sini ya kan posisinya dalam posisi di debit ya. Jadi pada posisi buku besarnya gedung ya di debit. Nah, ini jadi kita punya aset gedung senilai ini ada di debit. Nah, pada akunnya 1 2 3 itu seperti kita sudah buat di tabelnya. Nah, karena ini kalau gedung mah kan cuma satu ya di sini adanya, berarti kita langsung yang dari jurnal umum ini pindahkan di buku besar. Nah, ini kodenya pindahkan juga, sedangkan kode ini pindahkan juga di jurnal umum ini. Nah, ini jurnal umum 1 2 3 kodenya. Tanda kita coba kembali ke buku besar yang berhubungan dengan akun tanah. Nah, tanah kan kita tadi ada pembelian gedung dan tanah. Tanah sendiri kita lihat di jurnal umum tanah. Nah, ini dengan dari jurnal umum tanah di debit, silakan
Nah, ke daerah debat ya tadi debat. Nah, kode akun ini pindah ke jurnal umum di sini ya. Sedangkan dari dari buku besarnya sendiri itu pindahkan kode yang yang direpnya JU001, bawa dari jurnal umum ya, yang 01 halaman 1 tandanya. Kemudian kita lanjutkan ke peralatan alat berat. Nah, ini harus dipisahkan. Peralatan alat berat tersebut kita lihat di jurnalnya umumnya ya. Peralatan alat berat tersebut masuk di debatnya ini berarti 5 miliar. Nah, ini besarnya ini ya, ada debat 5 miliar, ini kosong, berarti contoh saldonya 5 miliar ya, berarti 5 miliar sisanya karena hanya ada satu akun peralatan alat berat. Nah, kita next, ini juga dipindah, jangan lupa ya, selalu dipindahkan kode-kodenya. Bahwa ini sudah dari JU01, bahwa ini akan pindah dari, kita lihat kalau kode ini dari jurnal. Nah, kalau misalnya di jurnal umumnya sendiri berarti dari mana, misalnya jurnal umum peralatan berat ya. Nah, ini dari buku besar peralatan alat berat. Nah, seterusnya seperti itu, sama ya, seperti itu. Misalnya perlengkapan sendiri kita lihat dari jurnal dari jurnal umum peralatan sendiri, dari jurnal umum ya. Nah, jangan lupa lihat di jurnal umumnya. Di sini ada peralatan ATK dari jurnal umum seperti tadi, sama saja. Ini peralatan ATK ya, kode akunnya 121, ini pindah ke jurnal umum peralatan ATK 121. Nah, terus yang di buku besarnya diisi JU karena dari jurnal umum 01. Nah, itu udah sampai peralatan ATK. Makanya peralatan itu ada peralatan alat berat sama peralatan ringan atau ATK, yang khusus peruntukannya kan berbeda. Kalau peralatan alat berat khusus buat operasional ya. Kalau untuk peralatan ATK untuk mendukung kantor, misalnya alat-alat tulis, mungkin printer apa segala macamnya yang mendukung untuk office ya, alat tulis kantor sebutannya kan juga. Nah, lanjut ke kendaraan sendiri kita lihat di buku besar kendaraan operasional. Nah, kode akun ini pindah ke jurnal, bahwa sudah diposting kendaraan tuh ya, ini 121. Nah, sedangkan dari buku besarnya sendiri dari JU atau jurnal 001. Nah, terus kendaraan, perlengkapan spare partnya, kas kecil, yang buat fungsinya buat kasbon itu kas kecil. Kas kecil itu seperti kodenya 112 sesuai dengan tabel kode akun. Nah, piutang, diperhatikan di sini di bagian piutang dia ada 2 transaksi, makanya kita perhatikan. Pada tanggal 9 Januari 2013 ya, kita mendapatkan pembayaran proyek kan. Coba lihat di soal ya. Nah, kita lihat 9 Januari. Nah, ini mendapatkan pembayaran di muka sebesar 7. Terus nilai proyek 12, sedangkan yang sisanya orang punya utang sama kita berarti. Nah, sisanya orang punya utang sama kita. Ini kan nilainya 12, ini 7. Kalau 12 dikurangi 7 samanya 5 miliar ya. 5 miliar itu kan ada di luar. Nah, pada saat itu dilihat jurnal umum ya. Tuh. Dilihat jurnal umum bahwa piutang itu pertama kan ada di debat ya, dia tanggal 9, karena orang punya utang sama kita otomatis piutang kita bertambah. Nah, yang pertama piutang pertama ada di debat di sekitar 5 juta pada tanggal 9. Nah, perhatikan di sini, perhatikan di buku besar piutang ya. Nah,
tanggal 9 terjadi mendapatkan pembayaran masih secara tertulis bond, berarti ya masih bentuk tulisan tagihan buat kita, buat orang lain yang berarti utangnya sebesar 5 miliar di debat. Nah kita perhatikan masalah piutang juga, kita lihat soalnya lagi. Itu piutang pertama ya, ada di debat. Piutang keduanya ada pelunasan. Nah, pelunasan sebesar 5 miliar tadi yang berarti dia masuk kredit karena apa? Kas banknya kan buat bayar, berarti ada di kredit. Berarti kas banknya bertambah di debat ya, karena dia kita mendapatkan pembayaran dari proyek yang tadinya baru DP atau setengahnya, kemudian dibayarkan pada tanggal 24. Nah, pada tanggal 24 dibayarkan, berarti debat kita itu akan bertambah cashbanknya sekitar 5 miliar. Nah, otomatis cashbanknya bertambah 5 miliar ya, berarti piutangnya kita harus kurangkan ya. Kurangkan di mana? Di kredit. Nah, kalau melihat buku besar piutang, berarti yang ada adalah piutangnya di kredit. Nah, yang pada tanggal pembayaran pada tanggal 4, tanggal 24 ya. Nah, makanya di sini perhatikan piutang ada 2 transaksi, ada yang di debit, ada yang di kredit. Nah, yang pertama punya itu piutang yang bertambah karena orang lain punya utang sama kita, makanya ditambahkan ke debit piutang. Nah, berarti catatan piutang setelah dibayarkan piutangnya dikreditkan ya. Nah, berarti semua ini karena ada 2, tanggal 9 dan 24, berarti 5 miliar dikurangi 5 miliar sama dengan 0, berarti piutang kita piutang ada 0 karena lunas, orangnya sudah bayar hutangnya. Nah, berikutnya sama seperti soal di bawah, tanggal 25 Januari ini membayar hutang beban. Nah, kalau ini mah kita mengeluarkan uang karena kita membayar kewajiban ke hutang kita sebesar 2 miliar. Berarti apa? Kita mengeluarkan uang, otomatis ada di kredit kas banknya ya, kredit sebesar 2 miliar. Nah, apa yang di debitnya ya, otomatis utang kita berkurang atau dihilangkan, dikurangi karena sudah bayar. Karena sudah bayar kita, berarti utangnya ada di debit kan, utang bertambah di kredit, tapi kalau dia bayar ada di debit. Berarti apa? Berarti di dalam buku besarnya itu buku besarnya itu ada apa namanya, ada 2 transaksi tadi yang piutang beres ya, berarti 0. Nah, kita langsung next ke pendapatan ya, langsung pendapatan kita lihat di soalnya. Nah, ini oh iya, akun pendapatan ini dibuat senilai harga proyeknya ya. Akun pendapatan ini misalnya 12 miliar kan, kita kan ada proyek dari mana? Dari jurnal umum pertama ya. Jurnal umum pertama maksudnya dari yang tadi ada proyek di soal, kita perhatikan soal mana. Nah, di sini nih. Nah, ini pendapatan kan, proyek senilai 12 miliar ini nilai pendapatan dari mana? Nah, kita lihat pendapatan yang tadi ada di bagian ini. Nah, ini pendapatan proyek ya, ini kan dibuat lagi. Makanya selain kas bank berarti apa aja? Modal, terus gedung, tanah, peralatan alat berat, perlengkapan alat berat, peralatan ATK, kendaraan operasional, perlengkapan spare part, kas kecil, piutang. Nah, beban apa namanya, beban operasional ya termasuk ya, sama utang beban operasional atau saudara lagi. Nah, udah ya. Tadi pendapatan di sebelah mana? Pendapatan itu di sini senilai 12. Jadi di buku besarnya tulis juga pendapatan di kredit ya, tadi kredit sebesar 12, masukkan ini, jangan lupa. Nah, ini beban operasional juga dimasukkan. Dari mana? Kita lihat beban operasional totalnya kan 6 ya, sama beban 6 pendapatan 12 ya. Berarti
beban kalau bertambah di debit, ingat ya, bukan di kredit. Beban ada di debit kalau bertambah. Sama seperti peralatan alat ini kan penjualan penambahan aset kan di debit semua, ini didebitkan ya. Ini adalah hak harta kita. Kalau sesuatu yang sudah dikeluarkan itu harta kita juga termasuk ya. Iyalah, kecuali nggak mau diakuin biayanya kita gratisin kan nggak mau ya, makanya kita akui sebagai harta, sebagai beban operasional nih, bahwa sudah mengeluarkan uang kas bank, sesuatu sudah dikorbankan, sudah dikeluarkan untuk ada yang untuk membeli, ada yang untuk pembiayaan lah sebutnya, atau beban pembiayaan operasional itu kan. Nah setelah itu kita lihat buku besar beban. Nah itu tanggal 10-nya kan, coba lihat di jurnal sesuai kan, beban sesuai ya, ada di debit. Nah sejumlah 6 miliar, lihat beban. Nah 6 miliar seperti biasa. Dari mana? Dari sumbernya dari jurnal 001. Nah sama yang di jurnalnya juga, yang di bebannya dari akun 511 yang disebut beban operasional. Nah terus kita melangkah ke berikutnya yang terakhir ya, maaf nih, ini tanggalnya. Nah di utang perhatikan seperti di piutang ya, seperti di piutang tadi ada dua transaksi. Pertama kita penambahan piutang, kedua pelunasan piutang. Nah sama utang juga demikian. Pertama kita penambahan utang, terus pelunasan utang melalui cash bank kita ya. Nah seperti di jurnal umum tadi kan di sini. Nah ini kan ada utang beban kita tuh dilunasi, berarti kas bank kita keluarkan 2 miliar, sedangkan utangnya sebesar 2 miliar ada di debit. Nah utang kalau dikurangi ada di debit, utang bertambah di kredit, utang berkurang di debit. Nah ini jangan kebalik ya, harus teliti. Kas bank kalau berarti berkurang ya, kita mengurangi lagi bayar soalnya kredit. Nah setelah komplit kita perhatikan di buku besar. Nah ya kan utang tanggalnya sesuai kan, tanggal 10 kita ada penambahan utang sebesar 2 miliar dia, karena utang bertambah di kredit tuh ya. Nah pada tanggal berapa, maaf, oh ini ada salah ketik ya, ini kita pindahkan dulu ke soalnya. Tanggalnya ini harus disamakan pada tanggal berapa kita bayar utang. Nah ini balik tanggal 25 ya, 25 tanggal 25 Januari, berarti ada kesalahan. Ini tanggalnya salah ya, diperbaiki, maaf, bukan 00 Januari, tanggal 25. Ini di copy paste aja, copy paste diganti ya, di copy kan ke sini caranya ya, pastikan dulu. Nah ini kan udah pasti ya, setelah dikopikan itu, maaf ya, ketik manual juga bisa, tanggal 25 Januari nah hari 2013 ya, itu ada pelunasan. Nah kas bank ini dikeluarkan pada saat pembayaran hutang tanggal 25 Januari. Nah, di debit ya. Ini kebalik, maaf ya. Ini ada kesalahan tadi, kesalahan teknik, malah kebalik. Sebenarnya kayak gini aja sama. Ini harusnya di sini kan tadi utang bertambah. Nah ini kita perhatikan di jurnal umum, utang di sini ya, utang ini ya, tuh ya. Nah ini kata 0. Nah ini, nah otomatis dulu utang di udah benar nih. Oh iya maaf, jadi perhatikan ya, kembali perhatikan supaya lebih paham. Di sini kita langsung dikosongkan dulu. Tadi kita kurang konsentrasi di sini. Nah itulah akuntansi, kadang-kadang ya biar udah paham juga masih bisa
kita lupa. Itulah kelemahannya kalau kita mungkin pemikirannya kurang konsentrasi, jadi kita harus lebih fokus. Nah, jadi itu contoh yang salah tadi, contoh yang salah karena tidak fokus. Kita tidak perhatikan ke bobot utangnya ini, kita tidak perhatikan bobot utangnya ini. Nah, padahal mah di sini ada keterangan utang kalau bertambah kan, di sini udah jelas ya kan, kita kreditkan. Nah, di sini kan di jurnal umumnya utang gitu. Tapi bukan lihat yang ini ya, di atas yang pertama. Nah, ini dari utang pertama. Nah, di sini ya. Nah, ini kan kreditkan kan, kredit. Nah, ini di sini. Nah, kredit sesuaikan. Nah, pada saat pelunasan kan dibalikan. Lihat lagi. Nah, ada di debit. Nah, di sini seperti itu kita pindahkan. Nah, berarti diselang-seling sama ya. Nah, otomatis nilainya 0 kosong ya. Karena apa? Debit kredit jadinya kosong karena dia mengurangi ya. Kalau dia berjejer dia bersama debit berjumlah, kalau debit kredit berjumlah. Nah, gitu. Ya, itu salah satu sampai ke buku besar. Nah, sekarang kita proses pemindahan saldo-saldo setiap akun-akun buku besar. Nah, caranya gampang sekali. Paling mudah memindahkan ini neraca saldo kita buat dulu ya. Kita buat nomor akunnya, kita samakan sesuai dengan akun-akunnya, sesuaikan dengan nama akunnya ya. Nomor akunnya dengan nama akunnya harus sama ya. Kas bank seperti ini kan, kas bank. Coba lihat di buku besar kan udah dibuat sebenarnya. Nah, ini kas bank ini kode akunnya ini, berarti kita pindahkan plus kan. Nah, bisa secara plus. Nah, kas bank sudah. Nah, ini dari mana saldonya? Ini dari total. Kita lihat buku besar kas bank. Terakhir, saldo terakhir di kas bank ada berapa? Nah, setelah penambahan, penjumlahan, pada penjumlahan, pengurangan ya. Ini sisanya kan 30 miliar 550 juta. Ini pindahkan ke neraca saldonya di sini khusus kas bank. Nah, dipindahkan. Kan di debit ya, adanya di debit. Bukan di kredit, kreditnya 0. Nah, modal sama, modal kan ada nomor akunnya, pindahkan modalnya. Terus ini perhatikan posisi modal di buku besar di mana, kan modal bertambah itu di kredit. Nah, ini ya, ya ini modal cuma ada satu ya, transferan doang di cashbanknya waktu pertama cuma ada 50 miliar ya. Nah, ini pindahkan ke neraca saldo sejumlah ini. Nah, lantas berikutnya nomor 3 kita sesuaikan di buku besarnya. Ini adalah gedung. Nah, gedung dengan nomor akunnya ini kita pindahkan di bawah modal. Modal seperti ini ya. Gedung sesuaikan debit ya di debit. Coba lihat, perhatikan kembali, kita balik lagi, harus sering bolak-balik. Kenapa? Supaya takut salah pos ya. Nah, ini kita lihat di debitnya. Di debit berarti neraca saldonya di debit ya gitu. Tanah juga demikian, terus seterusnya ya kita sesuaikan. Nah, piutang kita lihat piutang nih, piutang kita loncat aja ya, langsung intinya sama, memindahkan doang saldo-saldo yang terakhirnya. Nah, piutang kalau terakhirnya apa? Piutang ini kan berkurang ya berkurang kan 0, tidak ada piutang karena apa? Sudah dibayarkan, makanya 0. Nah, 0 nggak usah ditulis lagi, nantinya ada selisih kalau kita tulis. Karena apa? Ini kan disesuaikan dengan buku besarnya ya. Ini ada masuk, waktu nambah ada penambahan piutang, ada pengurangan piutang. Jadi 0 ya. Jangan sampai salah. Kadang-kadang di sini sering terjadi kekeliruan. Nah, kekeliruannya kenapa? Karena tidak teliti bahwa sudah diterima uang setelah yang punya utang membayarkan, kita tidak keluarkan atau tidak dikurangkan. Nah, kan harusnya 0, harusnya piutangnya 0 ya, termasuk utang juga tadi ya. Nah, perhatikan, nah piutang 0 kan. Nah, pendapatan proyek langsung 12 miliar ke sebelah kredit ya. Ingat, seperti di buku besar tadi, pendapatan itu bertambah di kredit. Nah, seperti modal bertambah di kreditnya itu ya. Nah, mana modal? Nah, ini modal ya di kredit. Nah, lanjutkan setelah itu
beban operasional. Nah, beban operasional sama, dia akan bertambah di debit kan. Ini kan kredit ada, debit ada, seperti sesuaikan dengan buku besarnya. Buku besar beban. Nah, mana beban? Nah, ini beban sesuai akunnya. Nah, ini jumlah di debit. Nah, ini harus disesuaikan masuknya ya. Nah, setelah itu kita perhatikan sampai terakhir ya. Utang lunas ya. Utang sudah kita bayarkan. Pertama ada punya utang, terus dibayarkan ya 0 berarti. Nah, setelah jumlahnya itu antara debit dan kredit berimbang ya. Tuh. Nah, kalau ini tidak berimbang berarti ada sesuatu salah catat, salah jumlah, atau diantaranya akun-akun ini ada yang salah memindahkannya. Pasti diantara itu bukan karena kesalahan apa-apa, kurang ketelitian. Ya sama, Bapak juga suka pernah gitu loh, bahkan kadang-kadang suka lupa atau apa. Itu pekerjaan sebenarnya butuh ketelitian, tapi yakinlah sesalah-salahnya pasti kita akan koreksi ya. Nah, akan dikoreksi, kita akan perbaiki. Nah, demikian ini contoh memindahkan neraca saldonya. Nah, setelah dibuat neraca saldo, kita buat laba ruginya, paling mudah karena sudah diketahui pendapatan dan bebannya. Kita lihat kan tadi di buku besar neraca saldo aja pendapatannya 12. Nah, di 12 pindahkan sini ya, pendapatan proyek 12 miliar ya. Terus kita perhatikan kan kalau di laporan laba rugi itu pendapatan atau penghasilan dikurangi beban atau biaya. Nah, itu hasilnya laba atau rugi. Kalau laba itu besaran pendapatan daripada beban, tapi kalau rugi besaran beban daripada pendapatannya. Nah, berhubung sini kan pendapatannya 12 terus bebannya 6 ya, selisihnya itu 6 miliar, berarti menghasilkan laba bersih ya. Nah, setelah dibuat laba ruginya, kita ke neraca. Ingat, neraca ini dasar akuntansi ini ya. Nah, kesamaan dasar akuntansi ya, ini seperti neraca ini contohnya. Neraca itu dari persamaan dasar akuntansi. Kenapa? Di situ ada sisi aktiva dan pasiva. Kita jelaskan lagi ya, aktiva sendiri itu kumpulan harta. Sebenarnya ada dua golongan, aktiva tetap atau aktiva lancar, terus dan aktiva tetap. Tentunya kalau yang tetap nilainya sangat tinggi dan pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Kalau aktiva lancar bisa sebentar dan tidak terlalu banyak nilainya sebenarnya itu. Tapi kalau khusus kas sendiri di aktiva ini paling besar ya. Kas ini paling besar, kas bank terutama ya, kas bank ya. Beda sama cash kecil ini kan masuknya kayak golongan akun-akun lainnya seperti peralatan dan lain sebagainya ya. Kalau cash bank kan khusus pemodalan, semua pengeluaran pemasukan dimasukkan ke sini. Nah, kita kembali ke neracanya. Sisi sebelah aktiva termasuk ini adalah harta lancar dan harta tetap. Nah, pasiva sendiri memuat utang dan modal. Laba termasuk ditaruh di sini ya. Tadi hasil labanya taruh di lembar pasiva, di lajur pasiva. Nah, ini menambahkan modal di sini dia. Nah, utang kan kosong, kita nggak punya utang ya, utangnya lunas ya karena 0. Nah, lain cerita kalau utangnya masih ada, lain cerita. Termasuk di sini piutangnya 0 karena udah beres. Nah, ini tinggal pindahkan aja modal dari buku neraca saldonya, pindahkan aja. Modal kan ini, nah pindahkan ke ini laba tadi udah dihitung kan, laba nih, labanya laba ini kan, ini masukin laba bersih neraca sebelah sini. Nah, total ini semua jadi 56 nih. Nah, ini guys sama aja kas banknya kita masukkan dari neraca saldo. Nah, ini di blok aja nih, bisa ya sampai sini ya, di blok buatnya. Lihat, perhatikan tuh, modal kan nggak masuk nih, masuknya sebelah jalur aktiva ya. Yang pasiva kan ini tuh, yang lainnya pasiva ya, yang lainnya pasiva, yang lainnya, yang aktiva kan ini cuma ada seperti modal ini ke pasiva. Terus apalagi, nah ini kalau pendapatan kok nggak ditulis sama beban ya, ini kan sudah dihitung jadi laba. Tadi penghitung laba itu dari mana? Dari ini kan, pendapatan sama beban. Nah, nggak usah ditulis lagi karena sudah bentuk laba, nggak perlu dimasukin neraca ini mah.
bentuknya dimasukinnya setelah bentuk laba ya, makanya ini nggak ditulis, bukan berarti nggak ditulis, berarti hanya sudah menjadi instan laba, jadi bentuk laba rugi ya. Nah ini kalau dalam neraca ya. Nah seperti ini ya. Oh setelah dijumlah ternyata balance ya, balance. Kemarin terjadi ada sedikit ini ya, sedikit kesalahan ataupun kurang telitian sebenarnya. Kalau soalnya benar, bukan tidak salah, bukan soalnya salah, kitanya yang salah mengerjakan ya. Waktu itu Bapak sendiri rada gimana ya, mungkin karena ya itulah, kalau kita sedang menghitung laporan keuangan harus konsentrasi, jangan mikirin yang lain-lain. Mungkin karena saking banyak mengatur apa-apa jadinya kurang konsentrasi, ada angka-angka yang tidak dijumlahnya benar, ternyata diantaranya ada yang salah di penjumlahan di tanahnya atau di peralatan, itu ada yang salah, sampai diutang-utang bolak-balik kok nggak sama-sama. Oh ternyata ada kesalahan, maka perhatikan lagi, harus diulang dari awal lagi, dicek dari jurnalnya, dicek dari buku besarnya, dicek dari sampai neraca saldonya atau laba ruginya, adakah yang salah. Pasti akan ada kesalahan dari pencatatan tersebut, makanya tidak balance. Nah gitu rupanya. Nah setelah dikerjakan secara pelan-pelan melalui Excel ini sebenarnya mudah. Emang kemarin secara manual pakai kalkulator, nah inilah seharusnya jangan pakai kalkulator HP ya. Kadang-kadang kalkulator HP itu sulit untuk menjumlah-jumlahnya, kadang salah nomornya, salah jumlahnya, jadi salah, error dari situ bisa jadi error, akhirnya jumlahnya salah. Nah coba kalau pakai kalkulator biasa seperti bukan HP, kalkulator gitu, insya Allah pasti benar jumlahnya. Itu kemarin ada kesalahan karena di jumlahnya udah salah, ribet ya pakai HP kan touchscreennya. Nah ini ternyata balance ya, balance yang kemarin dikerjakan tidak balance karena kesalahan aja tadi, tapi udah bagus, sangat bagus sekali, sudah bisa ya. Nah lalu terakhir ada laporan perubahan modal. Nah PT Sejahtera Utama Perkasa akan ada terjadi perubahan modal dari modal awal 50 miliar ya, 50 miliar itu bertambah 56 dari mana? Dari laba tadi. Lihat ya, gampang, dari neraca aja udah cukup ini ya, penambahan modal dari cuma ini aja pindahkan. Nah demikian sedikit penjelasan ataupun pembahasan, lebih bagusnya disebut pembahasan soal-soal UKK yang kemarin. Semoga baik dan buruknya kita pikirkan ya, kita pikirkan, kita simak, ambil manfaat ya, semoga jadi bahan kita untuk mengerjakan soal-soal lainnya ya. Makanya di sini kita silakan pelajari lebih baik lagi, banyak belajar, membaca. Kalau ada kesalahan jangan diam saja ya, kita harus banyak bertanya lah ya. Nah mudah-mudahan semua ini bisa manfaat. Nanti kita akan membahas lagi ke soal-soal berikutnya mengenai, ini adalah contoh soal-soal yang diadakan di UKK ya, soal UKK di SMK ya, yang telah ya alhamdulillah lulus semuanya ya. Cuman banyak kesalahan sebenarnya, cuman bisa dimaafkan ya. Yang penting paham dulu, ngerti dulu. Nah kalau dia sudah paham, udah ngerti, pasti tahu ngerimet salahnya di mana. Yang nggak tahu mah ya dia nggak tahu aja gitu. Nah bagi yang belum tahu aja dikasih kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Nah, apapun ada pertimbangannya. Di sini dianggap ibaratnya orang kan berusaha ya. Kalau dia tidak lulus mungkin karena kurang berusaha, tidak mau tahu, sabodo. Kalau dilihat dari penilaian nggak cukup cuma asal benar aja. Orang itu ada usahanya lah ya, usahanya. Ibaratnya bukan ngajarin nggak benar, mau nanya ke temen juga walaupun lagi praktek ya boleh aja, asal cari kesempatan yang tepat ya silakan. Itu usaha, jangan diem aja, bertindak berbagai cara. Orang mah jangan diem, yang diem itu yang nggak lulus karena tidak mau usaha. Nah, itulah. Adapun kenapa kok dilulusin orang yang begitu, ya biarkan saja, berarti dia sudah mau berusaha untuk memperbaiki ataupun untuk bertanya, mengambil kesempatan. Emang wajar orang cari kesempatan, harus itu
Kalau orang bersaing itu harus begitu, ya, cari supaya mendapatkan hasil, ya. Tapi setelah dapat bantuan seperti itu, pelajari sendiri agar lebih paham tanpa bantuan orang lain. Nah, disinilah sedikit diajari cara dari soal sampai ke jawaban. Nah, semoga dipelajari dengan benar ini, ya. Dikasih kesempatan dipakai yang baik, berarti punya PR memperbaiki diri, ya. PR kalian memperbaiki diri kalian, jangan menganggap wah kebaikan orang itu hanya sekedar ngebantu, kita hanya sekedar membantu, tapi seluruhnya tergantung pada diri kalian sendiri, gitu ya. Nah, demikian saja sedikit ulasan tentang pembahasan buku siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Ini contoh soal UKK yang diadakan kemarin di SMK, ya. Ya, semoga bisa bermanfaat, dan bagi yang lainnya yang mungkin mendengar melihat silakan bisa dipelajari. Kalau ada yang salah ataupun silakan di komen, ya, komen. Silakan, ya. Kami terbuka, kami terima salah kalau kami salah, ya. Kami selalu minta maaf kalau salah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah.